Terima kasih sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam Daimerus, teman belajar kamu. This is my first video. Channel ini dibuat untuk memudahkan kalian semua, teman belajarku, untuk mengenal lebih dekat dengan IPA. Loh, kenapa kok IPA? Padahal banyak banget cabang ilmu yang lain. Iya, IPA rasanya nggak asing sih bagi kalian untuk berkenalan dengannya. Padahal nggak sedikit juga dari kalian yang komen kalau IPA itu susah, ribet, bikin pusing, bikin jenuh, bikin ngantuk. Beda sekali dengan IPA yang kalian pelajari ketika SD. Well, apakah seperti itu? No, tentu saja tidak. Kok bisa? Iya. Oke. IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu science. Kata science sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang artinya saya tahu. Secara etimologi, IPA merupakan ilmu alam yang merujuk pada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum pasti dan umum berlaku kapanpun dan dimanapun. Orang yang menekuni bidang ilmu pengetahuan alam disebut sebagai scientist. Dalam substansinya, ilmu alam ini bercabang lagi menjadi satu fisika, yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. 2. Kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat, misalnya bagaimana proses terjadinya pengkaratan pada besi. 3. Biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Misalnya seperti virus, bakteri, lingkungan biotik, dan lain sebagainya. 4. Ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan benda lainnya. Terus, menurut Usman Samatowa, 4 alasan kenapa sih mempelajari sains atau ilmu alam itu penting. 1. Sains atau ilmu alam berfaedah bagi suatu bangsa. Kenapa kok bisa dikatakan berfaedah bagi suatu bangsa? Iya, kalian bisa lihatlah gitu, banyak sekali negara maju dengan kemampuan sainsnya. Contohnya Jepang, Jerman, Amerika, dan masih banyak lagi. 2. Apabila sains diajarkan atau dipelajari dengan tepat, maka sains merupakan ilmu yang memberikan kesempatan untuk berpikir secara kritis. Apalagi sih berpikir secara kritis itu? Berpikir secara kritis itu adalah berpikir untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan masalah. Well, cara berpikir kritis ini harus secara tenang, nggak emosi, mendahulukan logika, memahami permasalahan, melakukan analisis, dan mengevaluasi hasilnya. Barulah bisa mengambil keputusan atau tindakan. Jadi dengan berpikir kritis, kita itu nggak mudah percaya dengan informasi yang diterima. Kita melakukan dulu nih analisis, kemudian mengetahui kebenaran informasi tersebut. 3. Sains tidak hanya ilmu hafalan, tetapi juga ilmu yang diperoleh melalui percobaan-percobaan. Percobaan-percobaan ini tidak hanya dilakukan sekali untuk menentukan sebuah teori, jadi harus dilakukan berkali-kali agar teori ini bisa dikatakan benar. 4.
ilmu sains mempunyai potensi untuk membentuk kepribadian secara keseluruhan. Wow, bisa ya membentuk kepribadian secara keseluruhan? Iya, contohnya tidak mudah menyerah, selalu berusaha lebih baik, keinginan untuk menemukan sesuatu, dan memiliki jiwa kompetisi yang sehat. Jadi meskipun iri dengan temannya, itu iri yang sehat. Contohnya iri sehat itu gimana? Temanku bisa loh ngerjain ini, kok aku enggak ya? Gimana ya caranya aku bisa mengerjakan itu biar sama kayak temanku? Kayak gitu contohnya. Nah, banyak sekali kan manfaat dari mempelajari IPA ini. Yuk, mulai sekarang kita kenalan aja dulu. Kan pepatah sering mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi gimana mau sayang sama IPA kalau kenalan ilmunya aja nggak mau? Siapa tahu nih habis kenalan banyak dari kalian teman belajarku yang ingin memperbaiki apa yang ada di bumi untuk anak cucu kita kelak. Sekian video dari May Rose. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next